Pernahkah kamu merasa dosa-dosamu terlalu banyak untuk diampuni? Kamu sholat, tetapi hatimu kosong. Kamu beristighfar, tetapi merasa munafik. Lalu muncul bisikan pelan di kepala, "Sudahlah, aku bukan orang baik." Jika bisikan itu pernah hadir, jangan pergi. Karena kisah ini bukan tentang orang suci. Ini tentang orang paling berdosa yang justru Allah ampuni. Di zaman sebelum kita, hidup seorang lelaki tidak dikenal karena ibadah, tidak dikenal karena kebaikan. Namanya dikenal karena satu hal, karena darah. Ia membunuh sekali, lalu dua kali, lalu terus berulang, sampai akhirnya 99 nyawa melayang di tangannya. Bayangkan, hidup dengan dosa seperti itu. Bangun tidur dengan rasa bersalah, tidur dengan bayangan wajah-wajah yang kau bunuh. Namun anehnya, di dalam hatinya masih tersisa satu hal, yaitu keinginan untuk kembali. Rasulullah bersabda, "Kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'ah wa tis'ina nafsan." Di antara umat sebelum kalian, ada seorang lelaki yang telah membunuh 99 jiwa. Lelaki ini bertanya kepada seorang ahli ibadah, "Apakah aku masih punya kesempatan bertobat, wahai orang soleh?" Orang soleh pun menjawab, "Tidak." Satu kata itu membunuh harapan. Dan ketika harapan mati, dosa menjadi mudah. Lelaki ini pun membunuh orang soleh itu. Genap 100 nyawa. Pelajaran pahitnya jelas. Tidak semua orang yang rajin ibadah mengerti rahmat Allah. Salah bertanya, maka salah pula jawabannya. Namun, Allah belum selesai. Lelaki ini bertanya lagi, kali ini kepada orang yang berilmu. Lelaki ini bertanya, "Aku sudah membunuh 100 orang. Apakah aku punya pintu taubat?" Orang alim pun menjawab, "Siapa sih yang bisa menghalangi antara kamu dan tobat?" Tentu bisa. Untuk pertama kalinya, lelaki pembunuh ini tidak dihakimi. Ia justru diberi solusi, yaitu tinggalkan lingkungan lama, datangi tempat-tempat orang saleh, dan mulai hidup baru. Tobat ternyata bukan hanya soal doa, tetapi mengubah arah hidup. Ringkas cerita, lelaki ini meninggal di tengah jalan. Belum sampai beramal, belum sempat memperbaiki masa lalu, tetapi Allah melihat satu hal, kemana hatinya bergerak. Bukan seberapa bersih masa lalunya, tetapi yang dinilai seberapa jujur langkahnya menuju Allah. Rasulullah melanjutkan, "Fawajaduhu aqraba ilal ardil lati arada." Ia lebih dekat ke negeri yang ia tuju, maka Allah pun mengampuninya. Artinya, lelaki itu meninggal di tengah perjalanan saat dia menuju ke kota tempat banyak orang yang saleh itu, ke kota tempat dia akan melakukan taubat. Maka dua malaikat pun turun, malaikat rahmat dan malaikat adab. Malaikat adab berkata, "Orang ini harus masuk neraka karena dia belum melakukan kebaikan sama sekali." Sedangkan malaikat rahmat berkata, "Dia harus masuk surga karena dia melakukan perjalanan untuk bertobat kepada Allah dan hatinya sudah menuju kepada Allah." Maka dua malaikat ini pun saling beradu, saling berbantahan. Maka turunlah malaikat untuk menengahi perdebatan mereka. Maka malaikat penengah ini pun menyuruh agar kedua malaikat yang berseteru tadi untuk mengukur mana kota yang lebih dekat. Setelah diukur, ternyata lelaki yang meninggal ini, sang pembunuh ini, lebih dekat kepada kota tujuan, yaitu kota tempat orang-orang saleh berada. Karenanya, maka pembunuh ini pun diambil oleh malaikat rahmat. Dan
diampuni dosanya oleh Allah. Saudaraku, jika kamu merasa kotor oleh dosa, lakukan 3 hal ini hari ini juga. Pertama, jangan putus asa. Putus asa itu bukan tawaduk, itu justru prasangka buruk kepada Allah. 2, gantilah lingkungan. Dosa sering kali bukan karena kita lemah, tetapi karena kita tidak pindah. Yang ketiga, mulailah langkah meskipun itu kecil. Allah tidak menunggu kamu suci, Allah menunggu kamu datang. Jika pembunuh 100 nyawa saja bisa diampuni, maka dosa yang kamu sembunyikan hari ini bukan akhir cerita. Selama dadamu masih condong ke arah Allah, rahmatnya lebih dekat dari yang kamu kira. Klik subscribe sekarang, bukan untuk channel ini, tetapi sebagai saksi bahwa kamu tidak menyerah dari rahmat Allah. Dan tulislah di komentar,